Hai, jadi gimana kabarmu? Semoga segala hal baik selalu menyertai setiap langkahmu. Kabarku dinamis, kadang naik, kadang turun, kadang juga sedikit ke kiri. Orang bilang hidup harus lebih baik daripada hari kemarin. Lalu jika suatu saat jalan buntu datang menjebak semua rute yang kita tempuh, masih bolehkah kita mengeluh? Rutinitas sehari-hari yang kita tekuni seringkali meninggalkan banyak titik jenuh. Kadang-kadang aku sendiri merasa sangat berdosa setiap kali sumpah serapah keluar dari emosi yang meledak tatkala rasa lelah dan jenuh itu mulai menerpa. Apakah benar tidak mensyukuri segala nikmat yang sudah tersedia? Terlebih lagi pekerjaan di bidang industri kreatif yang tentu akan menguras lebih banyak waktu dan pikiran demi menciptakan banyak hal baru. Sementara satu titik jenuh itu kini semakin menggerutu. Aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mudah terpengaruh akan sesuatu yang menakjubkan. Dan tentu semoga tetap berada pada jalan kebaikan. Hal sederhana seperti kutipan dalam buku mungkin akan terbilang biasa untuk usia yang hampir tertinggal jika disebut sebagai remaja. Tapi layaknya pemantik api, catatan juang karya Firsa Besari membakar semua idealisme yang tertanam di dalam diri. Memorabilia di dalam benak membawaku kembali pada halaman 90 berjudul Observasi. Katanya begini, dunia maya memang adiktif. Kita mengunggah sesuatu agar mendapat respon dari orang lain, agar diperhatikan. Diperhatikan oleh orang banyak itu memang keren, tapi memperhatikan banyak hal itu jauh lebih keren. Jadi, sudah berapa lama kau tenggelam dalam kesibukanmu? Apakah ini waktu yang tepat? Mari kita coba. Sudah 3 minggu berlalu sejak catatan juang selesai kubaca, meninggalkan beberapa sosial media yang kupunya, kecuali WhatsApp dan internet, karena tuntutan pekerjaan yang membutuhkannya. Kebosanan demi kebosanan kulewati dengan rutinitas mengganti, selain mengamati pergerakanmu lewat sosial media itu. Buku, gambar, lari pagi, dan kucing liar yang memiliki satu anak seakan menjadi teman. Setiap hari, setiap waktu berganti. Sampai akhirnya, aku mulai bisa beradaptasi. Hal-hal random mulai menghiasi langit-langit pemikiranku. Ku persiapkan segala hal yang perlu, ku langkahkan kaki, walau sedikit ragu. Angkutan kota yang keren dan sepi ini membawaku mengarungi aspal. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan normal yang cukup sibuk. Juang benar, memperhatikan banyak hal itu jauh lebih keren. Menurutmu, apa yang lebih penting dari rekreasi? Memperbanyak foto selfie? Mengupdate story? Atau memperbaiki kualitas diri? Tidak ada yang salah dari semua itu. Untuk sementara waktu, destinasi mungkin bukan tujuan yang menjadi prioritas. Tapi bagaimana perjalanan ini membawaku ke tempat di mana orang-orang saling berinteraksi. Bergerak menghidupi dunia di tengah padatnya jantung ibu kota. Menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Perlu keberadaan makhluk lainnya untuk tetap saling menjaga dan bertahan hidup menghadapi banyak proses melewati keluh kesahnya dunia. Semua keluh kesahmu adalah naluri yang perlu dicurahkan sewaktu-waktu. Sebagian dari mereka mungkin menjadi warna hitam yang menyeimbangkan warna lain di sekitarnya. Karena sungguh tak satupun ada yang sempurna dari kita.
Mengeluh tapi tetap menjalani adalah juga bagian dari profesionalitas berkehidupan. Garis besar sederhananya, menghargai setiap proses yang kau lewati adalah hal penting yang mungkin bisa membantumu bertahan hingga hari ini. Bisa jadi kekosongan waktumu adalah nikmat yang belum tentu semua orang bisa merasakan karena diterpa banyak kesibukan, atau bisa juga sebaliknya. Seringkali kita sibuk ditenggelamkan dunia, nyata maupun maya. Tidak sempat menikmati sekian banyak antara yang memberikan kita jeda tatkala lelah melanda. Entah bagaimana caranya, perjalanan selalu membuatku kembali sedikit mengingatmu. Seakan-akan ada sesuatu yang terus membandingkan semua yang kulewati dengan bayang-bayangmu yang terus mengikuti kemanapun aku pergi. Seiring dengan usiamu yang bertambah, banyak hal yang juga berubah. Pesan singkat media kita bertukar kabar yang kini semakin canggih. Mall tempat kita bertemu yang jadi rumah sakit. Setiap sudut sekolah yang banyak direnovasi. Bangunan-bangunan baru yang berdiri di sepanjang jalan yang pernah kita lalui. Sementara, waktu dan ingatan seakan menjadi multiverse yang saling bertolak belakang. Hingga langit-langit pemikiranku dipenuhi banyak pemahaman baru. Luka pasti membuatmu sakit, tapi waktu kelak menjadi kawanmu tatkala kau berusaha bangkit. Bukan pergi untuk menghindar, tapi bertahan untuk tetap bersabar. Bukan bersusah payah melupakan, tapi mengingat dengan persepsi yang tidak lagi menyakitkan. Dan kemanapun rekreasi, ada atau tidaknya sebuah destinasi, perjalanan selalu membuatmu merasa tujuan akhir akan selalu kembali ke tempat di mana kau terlahir. Rumah akan selalu menjadi tujuan untuk kembali berpulang. Jakarta, 16 Juni 2022.